Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya, sholih sholihah? Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita mulai dengan berdoa memohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Bismillah, baiklah sholih sholihah semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang fungsi tab menu dan submenu Microsoft Word 2013. Di sini bisa kita lihat ada file, home, insert, design, page layout, reference, mailing, review, dan view. Ya. Nanti kita akan lihat menu file, home, insert, design, dan page layout. Kalau yang reference, mailing, review, dan view ini jarang digunakan. Tapi tetap nanti akan kita perlihatkan. Yang pertama, menu file. Menu file, kita klik satu kali, maka akan muncul seperti ini tampilannya ya. Pertama, info. Info di sini itu digunakan untuk menampilkan rincian info terkait dokumen yang sedang dikerjakan. Kemudian ada new. New di sini digunakan untuk membuat lembar kerja baru Microsoft Word. Kemudian open. Open di sini membuka dokumen yang sudah pernah disimpan. Kemudian menu save itu menyimpan dokumen yang kita kerjakan. Kemudian save as sama menyimpan, akan tetapi di sini bisa diubah dengan nama yang baru, save as ya. Kemudian print di sini untuk mencetak lembar yang kita buat ya. Kemudian share di sini jika kita ingin membagikan dokumen yang kita buat, bisa melalui email maupun presentasi online maupun blog ya. Kemudian ada menu export, itu artinya dari bentuk Microsoft Word bisa diubah ke dalam PDF ya. Tuh export. Kemudian menu close, menu close di sini itu untuk menutup ya. Menutup dokumen yang kita bikin. Account, menu account merupakan akun yang digunakan untuk masuk ke situs Microsoft Word. Nah, kemudian option berisi berbagai menu untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen. Kita lanjutkan berikutnya pada tab menu home. Tab menu home di sini ada clipboard, font, paragraf, style, dan editing ya. Di clipboard di sini ada paste, itu untuk menempelkan suatu teks atau objek gambar dan lain sebagainya yang sebelumnya telah di-copy ya. Misalkan di tempat lain kita mengcopy, kemudian pengen dimunculkan di dokumen sini, maka di klik paste ya. Kemudian ada cut, berfungsi untuk memindah atau memotong teks, objek, dan lain-lain atau tulisannya. Kemudian copy berfungsi untuk menyalin atau mengcopy teks. Kemudian format painter digunakan untuk meniru atau menyalin format halaman dan menggunakannya di halaman lain ya. Kemudian ada menu font di sini, ada bentuk jenis font yang pengen kita pakai nanti apa, seperti itu ya. Kemudian besar kecilnya bisa kita lihat
semakin besar angkanya maka semakin besar tulisannya nanti ya. Seperti itu. Kemudian ada tulisan B di sini, itu artinya menebalkan huruf. Kalau garis miring artinya memiringkan tulisannya. Ada huruf U dikasih garis bawah, itu artinya menggarisbawahi ya dari tulisan, sebuah tulisan. Ini bentuk tulisannya juga ada di sini. Kalau pengen bentuk tulisan yang lebih besar lagi ya. Kemudian di paragraf, di kotak paragraf ini kita bisa melihat pengaturan paragraf, mau rata kiri, mau rata tengah, atau rata kanan, atau rata kanan kiri seperti ini ya. Kemudian kalau ada penomoran pakai ini, penomoran ya. Pengurutan tapi dengan lambang pakai yang ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga dipakai untuk mewarnai ya. Kemudian ini tabel, dari tabel tadi bisa kita hilangkan garisnya, mau garis yang pinggir atau garis yang tengah, seperti itu ya, sesuai pengaturannya. Nah, kemudian style sama seperti tadi, itu bentuk-bentuk hurufnya, style hurufnya. Kemudian editing itu ada find, kita pengen menemukan kata-kata apa gitu. Kita sudah menulis berlembar-lembar, misalkan kita pengen menemukan kata-kata, maka tinggal find aja. Nah, kalau ada replace-nya maka menyalin atau mengganti kata-kata yang ada di dalam tulisan tadi, pengen diganti dengan kata lain, maka tinggal diklik di sini. Maka semua kata akan berubah sesuai yang diinginkan, ya. Kemudian menu insert ya, menu insert di sini ada page ya, pengaturan. Ya, seperti ini, covernya mau diatur. Nah, kemudian halaman kosong ya, atau di halamannya dibagi dua. Kemudian ada tabel, pengen bikin tabel, maka di sini ya. Seperti ini pengaturannya. Kemudian ada yang lain lagi ya, ini ya. Seperti ini, tabel seperti ini, kolom tabel ya. Itu tadi di menu insert. Ini juga bisa menyisipkan video di dalam dokumen. Kemudian sama tadi bentuk tulisan. Kemudian di sini ada equation editor di sini untuk menulis lambang-lambang matematika. Kemudian ada simbol sebenarnya tidak jarang dipakai ya, kecuali kalau yang ingin menggunakan lambang-lambang ada di sini ya. Itu kemudian ada desain ya, hampir sama dengan tadi, yaitu tulisan-tulisan modelnya seperti itu. Kalau kita pengen mewarnai halaman maka dipakai yang ini, page color. Atau pengen nulis di belakang halaman ada tulisannya, maka namanya watermark ya. Seperti itu. Kemudian page layout ini menentukan kertas yang akan kita pakai, panjang apa pendek, kanan kirinya ukurannya berapa, atas bawahnya ukurannya berapa. Maka ini yang dipakainya di sini. Nah, kemudian dalam satu halaman mau dipakai dua kanan kiri atau tiga atau lebih dari itu ya. Nanti bisa diaturnya di sini. Itu saja. Kemudian reference seperti ini bentuknya, my links, kemudian review ini, kemudian view ya. Sudah sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dimengerti. Nanti juga bisa dilihat di buku paket informatika. Baiklah teman-teman solih solihah semuanya, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk memahaminya. Syukron, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.